Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada saat ini akan membahas mengenai materi multidimensional dan kategorial analisis. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang, dimulai dari saya, Fadila Sisilia, dengan NIM 20241026. Saya Alsi Devinata 22 Perkenalkan, nama saya Najwa Sila Bahtiar dengan NIM 20241066. Perkenalkan saya Matrizal Hidayat dengan NIM 2031001. Next. Oke, kita masuk pada kasus pertama dalam materi ini. Nah, pada kasus ini, manajer toko laris ingin mengetahui posisi tokonya dibandingkan dengan para pesaing, yaitu ada toko baju baru, Jaya Lestari, dan juga toko murah. Untuk itu, dilakukan survei kepada 16 responden yang pernah berbelanja di kelima toko tersebut. Responden diminta untuk menilai tingkat kemiripan antara toko dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan tokonya sangat mirip, kemudian sedangkan nomor 5 menunjukkan toko itu sangat berbeda. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode multidimensional scaling atau MDS. Melalui metode ini, posisi setiap toko dapat dipetakan dalam bentuk visual sehingga hubungan kemiripan antar toko lebih mudah dipahami. Semakin dekat posisi dua toko, semakin mirip persepsi konsumen terhadap kedua toko tersebut. Seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan hasil dari data ke-16 responden yang telah dimintai. Next. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada peta persepsi dua dimensi. Pada slide ini menunjukkan hasil pemetaan posisi kelima toko berdasarkan persepsi dari konsumen tadi. Nah, terlihat bahwa toko baru dan toko laris berada berdekatan di sisi kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa kedua toko tersebut memiliki karakteristik yang cukup mirip menurut para konsumen dari 16 data responden tadi, baik dari segi harganya, kemudian layanan, dan juga kenyamanannya. Toko Jaya berada di area tengah bawah seperti yang terlihat, dia ada tanda kuningnya, di mana itu masih relatif dekat dengan toko baru dan juga laris, sehingga memiliki beberapa kesamaan karakteristik. Sementara itu, toko Lestari berada cukup jauh di sisi kiri, agak berjauhan dari ketiga toko lainnya, yang itu menandakan bahwa toko ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Dan yang terakhir adalah toko murah juga berada terpisah di sisi sebelah kanan, yang menunjukkan adanya ciri khas atau keunikan tersendiri dari toko tersebut. Nah, tentunya data-data ini diambil melalui proses tertentu yang akhirnya dianalisis dan juga menunjukkan hasil dari peta persepsi dua dimensi ini. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masih ada di peta persepsi dua dimensi. Namun di sini saya akan membacakan interpretasi pemetaan posisi, yaitu perceptual map. Grafik ini menunjukkan posisi 16 responden berdasarkan pola penilaian mereka terhadap kelima toko tersebut. Di sini kan ada tuh terlihat di dalam lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, itu berisi dengan nilai-nilai dan juga responden yang ditanyai tadi. Mayoritas responden, yaitu responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, dan 13 itu berkumpul pada satu lingkaran yang sama atau satu kelompok yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki persepsi atau pandangan yang hampir sama terhadap posisi tokoh tersebut. Untuk selanjutnya, di sebelah bawah itu ada responden ke-8, 10, 15, dan 16 yang membentuk kelompok tersendiri dari kelompok yang utama tadi. Nah, sedangkan untuk responden 11 dan 14 itu berada paling jauh dari kelompok lainnya. Dia berada di pojok atas, yang artinya mereka memiliki pandangan yang cukup berbeda dibandingkan dengan mayoritas responden lainnya. Secara umumnya bisa kita simpulkan semakin dekat posisi responden, maka pola dari penilaian atau jawaban yang diberikan dari responden itu cukup mirip. Next.
Nah, di sini kita masuk ke dalam sketcher plot of linear fit, di mana interpretasi pemetaan posisi perspectual map. Di sini terlihat ada titik-titik di situ di dalam sketcher plot of linear fit-nya, di mana slide ini atau gambar ini itu untuk mengevaluasi kualitas model dari MDS yang telah dibuat tadi. Terlihat bahwa sebagian besar titik-titik itu mengikuti garis diagonal dan membentuk pola yang bergerak ke kiri bawah dan juga ke kanan atas. Hal ini menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita semua adanya hubungan positif antar nilai disparities dan distance-nya. Nah, selain itu juga, sebagian besar titik-titik ini berada dekat dengan garis acuannya dan tidak terdapat outlier yang terlalu ekstrim, tidak terdapat outlier yang terlalu jauh gitu. Kondisi ini menunjukkan bahwa model MDS-nya 2 dimensi mampu presentasikan data tersebut dengan baik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa peta persepsi yang dihasilkan dapat dianggap valid dan cukup akurat untuk menggambarkan tingkat kemiripan maupun perbedaan antara tokoh tersebut menurut dari 16 responden tokoh tersebut. Oke, selanjutnya lanjut ke interpretasi flattened subject weights atau interpretasi satu dimensi, yaitu di sini ada one dimensional plot, yaitu di sini ada beberapa titik-titik dari angka 1 sampai angka 16, ya angka 16 itu ya sudah diberi tanda panah. Itu jadi dari yang paling atas dulu responden 5 tuh atau posisi puncak, posisinya tertinggi, pola penilaian sedikit menyimpang namun tidak ekstrim. Yang kedua, kelompok utama atau tengah, responden 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7, 9, dan 10, dan 12, itu mereka berkumpul di tengah. Persepsi ini sangat seragam dengan kelima tokoh. Yang selanjutnya responden 14 dan 16, ini adalah responden yang terpisah atau berjarak dari kelompok utama. Cara pandang mereka sedikit berbeda. Jadi grafis yang selanjutnya responden 11 atau dasar sangat terpencil di ujung bawah. Pola penilaian paling berbeda dibandingkan dengan mayoritas. Jadi grafik ini satu dimensi ini memetakan letak ke 16 responden sumbu vertikal, mencerminkan seberapa besar tingkat perbedaan persepsi mereka terkait kemiripan antar tokoh. Next. Jadi di sini kesimpulannya kelompok paling mirip yaitu ada Tokoh Jaya dan Lestari yang membentuk satu klaster di tengah, menunjukkan tingkat kemiripan persepsi yang paling tinggi di mata konsumen. Yang kedua, kelompok berkarakter sama yaitu tokoh baru dan tokoh laris yang berada pada dasar grafik yang sama, menandakan adanya irisan persepsi pada satu dimensi. Yang ketiga, paling berbeda atau unik. Jadi di sini ada tokoh murah yang menjadi objek persepsinya, yang paling melenceng dan mayoritas berdiri di kualitas yang paling atas. Jadi posisi di sini di interpretasi pemetaan posisi perceptual map-nya itu ada tokoh murah yang paling tinggi dan yang paling atas, bisa dilihat pada gambar itu tokoh Jaya di posisi tengah, sedikit ke atas, dan tokoh Lestari di posisi area pusat atau tengah grafik, dan tokoh baru posisi paling bawah di area tengah, dan yang terakhir tokoh laris di posisi paling bawah, sedikit condong ke kanan. Itu. Next. Lanjut ke derived subject weights atau individually derived weight
Euclidean descent model, yaitu kesimpulannya visualisasi 3 dimensi ini memperkuat analisis pada grafik sebelumnya. Jadi ada kelompok responden yang terdapat pada gambar yang dikelompokkan sendiri, yaitu dari kelompok responden 1 hingga 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 12, 13, dan 15 bergerombol di area kanan bawah grafik. Jarak mereka sangat saling berdekatan, menunjukkan adanya konsensus dan kesamaan cara pandang yang dominan. Mayoritas konsumen ini menunjukkan kriteria yang berupa yang serupa saat menilai tingkat kemiripan toko. Yang kedua, kelompok minoritas sedikit berbeda. Responden 8 dan 10, 8, 10, dan 16 berada di area tengah. Jadi yang ada bulatan kuning itu di area tengah. Jadi posisi agak terpisah dan sedikit ke kiri. Gitu. Dan yang ketiga, responden yang ekstrim sangat unik yang ditandai dengan warna merah. Responden 11 dan 14 itu terletak sangat jauh dari kelompok lainnya dengan posisi yang menjulang tinggi ke atas dan memiliki nilai bobot dimensi 2, dimensi yang sangat tinggi. Next. Jadi hasil interpretasinya, grafik ini berfungsi untuk menguji korelasi antara data observasi aktual disparities dengan data prediktif yang dihasilkan oleh model MDS distance parameter. Parameter utamanya ada grafik diagonal. Jadi di sini ada grafik diagonal yang menjulang ke atas yang menunjukkan bahwa tren linear hubungan positif secara visual. Mayoritas sebaran titik membentuk pada pola pergerakan yang menanjak dari sudut kiri bawah menuju kanan atas. Dan yang kedua, tingkat presisi yang sangat tinggi atau goodness of fit, konsentrasi titik-titik yang berhimpitan rapat di sepanjang jalur garis putus-putus diagonal membuktikan bahwa pemodelan MDS ini selaras dengan datanya, yaitu tingkat kecocokannya sangat tinggi. Yang terakhir, adanya outlier skala kecil. Jadi ada titik-titik yang jaraknya itu berjauhan. Jadi ini adalah outlier yang ada pada data tersebut. Next. Sebelumnya. Oke. Dan yang terakhir di sini ada Flatten subject weights, individual difference with Euclidean descent model. Jadi ini ada grafik terakhir, yaitu hasil interpretasinya, yaitu kelompok mayoritas yang dikelompokkan melalui responden yang sama dari 1 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, dan 13 itu berkumpul sama gitu dengan di kuadran kanan bawah dengan nilai variabel 1 positif, variabel 2 rendah, dan kerapatan titik ini menunjukkan konsensus yang sangat kuat. Dan yang kedua, kelompok menengah sedikit berbeda. Responden 8, 10, dan 15 menapati area tengah hingga menyamping ke kiri. Jadi di sini ada bulatan yang warna kuning itu termasuk kelompok menengah. Dan yang terakhir, kelompok ekstrim yang ditandai dengan warna merah, yaitu kelompok sangat unik, responden 11, 14, dan 16 terisolasi sangat jauh di sisi ujung kiri grafik pada variabel 1 dan sangat negatif. Khusus untuk responden 11, posisinya melonjak drastis hingga ke puncak paling atas. Jadi di sini ada responden 11 yang ditandai warna merah juga, itu menegaskan bahwa individu tersebut memiliki pola pikir atau cara penilaian yang paling bertolak belakang dari seluruh pelanggan lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus 2.
Jadi di sini ada sekumpulan data mentah atau raw data yang berupa penilaian langsung terhadap 5 variabel toko, yaitu toko baru, jaya, laris, lestari, dan juga murah. Dalam format tabel ini, setiap baris dari nomor 1 sampai 10 merepresentasikan satu orang responden secara utuh, sedangkan angka-angka yang di dalam sel ini yang berkisar pada skala 3 hingga 9 merupakan skor penilaian yang diberikan oleh responden tersebut kepada masing-masing toko. Berbeda dengan format matriks segitiga yang digunakan untuk mengukur jarak kemiripan pada analisis multidimensional scaling atau MDS sebelumnya. Nah, kalau tabel ini tuh menggunakan format data kuesioner konvensional sehingga tidak memiliki angka 0 diagonal yang mewakili perbandingan suatu toko dengan toko itu sendiri. Nah, di sini ada atribut dengan total tertinggi adalah murah sama dengan 76, artinya atribut murah ini paling dominan atau paling banyak dipilih dan juga dinilai tinggi oleh responden. Terus disusul oleh laris ada 68, lestari 65, jaya 62, dan juga baru 60. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa secara umum responden ini paling mengasosiasikan objek penelitian dengan atribut murah dan juga laris. Kemudian di sini ada gambar yang bisa dilihat kesimpulannya dari gambar tersebut, distribusinya, angka-angka tersebut itu secara jelas menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki kecenderungan atau juga pola evaluasi yang unik terhadap masing-masing atribut. Perbedaan sudut pandang inilah yang pada akhirnya menciptakan keragaman karakteristik persepsi di dalam data penelitian tersebut. Di sini bisa dilihat dari gambarnya, ada kontribusi dimensi 1 dan juga 2. Nah, dimensi 1 ini dia memiliki nilai proportion explained sebesar 46,3%, sementara dimensi 2 berkontribusi sebesar 33,8%. Kemudian juga ada kemampuan akumulatif. Secara kumulatif, kombinasi dari kedua dimensi utama ini berhasil merangkum hingga 80,1% total variasi informasi yang ada pada data asli. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka akumulasi yang menembus 80,1% ini membuktikan bahwa penyajian dalam bentuk visualisasi dua dimensi udah sangat kuat, memadai, dan juga representatif untuk memetakan hubungan antar data secara akurat. Di sini ada klaster toko murah, dia di responden 1 dan juga 5. Jadi toko murah itu terletak di kuadran kiri bawah dan posisinya berdempetan sangat rapat dengan responden 1 dan juga responden 5. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi toko murah itu menjadi karakteristik utama yang paling dominan dalam pola penilaian kedua responden tersebut. Terus juga ada klaster toko jaya dan juga laris, ada responden dari 3, 6, 8, dan juga 9. Kalau kedua toko ini dia berada di kuadran kanan atas. Responden 8 dan juga 9 ini berasosiasi sangat kuat dengan toko jaya, sementara responden 3 dan 6 memiliki kecenderungan arah persepsi yang lebih dekat sama toko laris. Yang ketiga ada klaster toko lestari, ada responden 2 dan juga 10. Nah, kalau toko lestari ini dia memisahkan diri di kuadran kiri atas dan juga berada dalam jangkauan terdekat dengan responden 2 serta responden 10 yang menandakan karakteristik toko ini tuh paling sesuai dengan sudut pandang mereka. Yang terakhir ada klaster toko baru, responden 4 dan juga 7. Kalau toko baru ini berada di kuadran kanan bawah dan posisinya relatif dekat dengan titik pusat bersama dengan responden 4 dan juga responden 7. Untuk kesimpulannya, jadi mengelompokkan responden ke dalam segmen persepsi toko yang spesifik, manajer itu dapat melihat dengan mudah kelompok responden mana aja yang merasa dekat dengan karakteristik tokonya, serta responden mana yang lebih condong memilih toko kompetitor. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Ahmad Rizal Sunidayat, biasa dipanggil Rizal dengan NIM 2023. Oke, bisa di next. Nah, untuk di kasus 3 ini, kita menganalisis hubungan antara sebuah perumahan dengan citra yang dimiliki oleh perumahan tersebut. Nah, di data yang kita punya di kasus 3 ini, ada 3 variabel utama, yaitu variabel kategori citra yang berisi kode angka atribut persepsi. Nah, kategori citra ini tuh menggambarkan citra ya, citra yang dimiliki oleh perumahan tersebut gitu. Nah,
variabel yang kedua adalah kategori nama perumahannya yang mengelompokkan kode lokasi hunian seperti angka 1 dan 2. Jadi angka 1 dan 2 ini bukan sebuah nilai ya teman-teman ya. Itu cuma sekedar angka untuk menandakan. Nah, serta variabel numerik jumlah pendapat yang menunjukkan angka frekuensi atau kuantitas tanggapan. Nah, struktur ini sengaja disusun secara berurutan, seperti yang bisa dilihat 1 sampai 11 dan mengikuti ke bawahnya juga. Itu tuh bertujuan untuk membentuk basis data tabel kontingensi, di mana kolom jumlah pendapat nantinya akan digunakan sebagai variabel pembobot atau weight casesnya aja gitu. Bukan sebuah variabel yang benar-benar harus dikorespondensi gitu. Jadi ini cuma sebagai penguatnya gitu. Nah, dalam analisis statistik hubungan antar kategori seperti pada pengolahan uji chi-square atau analisis korespondensinya. Oke, bisa di next. Kita masuk ke correspondence table. Nah, tampilan ini merupakan tabel kontingensi yang mengorelasikan dua variabel yang saya sebutkan tadi, yaitu variabel citra dan juga variabel nama perumahan. Nah, di mana bagian baris memuat ada 11 kategori citra atau persepsi pelanggan, sedangkan bagian kolom 6 sedangkan bagian kolom mencakup 6 nama komplek perumahan. Kayak bisa dilihat citra itu yang ke bawah, kolom perumahan itu yang di atas itu teman-teman ya, yang bagian kolom. Nah, peningkatan nilai angka mengindikasikan bahwa karakteristik citra tersebut dinilai sangat kuat dan melekat erat pada perumahan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat kan ada beberapa tanda nih. Nah, di bagian-bagian yang ditanda hijau itu adalah jenis citra yang paling sering menjadi pusat perhatian publik secara luas tanpa memedulikan merek huniannya. Jadi memang citra yang lumayan banyak dirasakan oleh orang-orang untuk perumahan-perumahan, bukan untuk perumahan tertentu gitu. Nah, oke. Nah, akumulasi keseluruhan suara atau poin persepsi yang diperoleh oleh tiap-tiap perumahan dari semua aspek citra yang diuji. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, untuk bagian kuning, itu adalah jumlah keseluruhan sampel data atau total suara responden yang diolah. Jadi total suara respondennya kalau dilihat itu ada 2042 responden teman-temannya. Oke, bisa di next terlebih dahulu. Kita masuk ke tabel koordinatnya. Nah, ini adalah ini adalah tabel koordinat atau overview points. Nah, untuk yang pertama ini adalah overview row points atau overview untuk barisnya gitu. Nah, ini tuh intinya berisi data belakang layar yang mencatat titik koordinat dan nilai kontribusi dari setiap komponen citra untuk digambar ke dalam grafik sumbu yang akan ditampilkan nanti. Ini berfokus ke variabel citranya teman-teman, dan bisa langsung di next aja. Kita masuk ke variabel berikutnya, yaitu nama perumahan. Nah, jadi dua tabel yang baru saja kita lihat ini, tabel citra dan perumahan ini adalah, kalau bisa dibilang, kalau kita lagi masak, itu tuh bumbu-bumbunya untuk menghasilkan visualisasi biplot yang akan kita lihat nanti. Nah, untuk tabel yang ini adalah tabel overview untuk mencatat data posisi dan peran dari masing-masing nama perumahan untuk dipetakan ke grafik yang akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, bisa di next. Nah, kita lihat di sini untuk di row and column points-nya. Kalau ini mirip-mirip sama kasus 2 tadi ya, teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita menganalisisnya itu melihat jarak spasial antar titiknya. Nah, ini adalah peta posisi pasar yang menggabungkan seluruh data koordinat sebelumnya, yang tadi 2 tabel tadi, yaitu tabel overview row dan overview column points-nya itu, di mana bacanya itu semakin dekat jarak antara titik perumahan itu yang warna merah-merah itu, dengan titik citra yang warna biru. Nah, artinya semakin kuat perumahan tersebut dipersepsikan memiliki karakter tersebut di mata konsumen. Nah, ini adalah output strategis. Jadi ya, intinya perumahan yang terletak berdekatan dengan citra tertentu atau titik merah yang berdekatan dengan titik biru tertentu itu tuh memiliki citra tersebut di mata konsumen. Nah, kalau ditanya analisis ini tuh untuk apa? Analisis ini tuh untuk
menjawab perumahan mana yang sukses membangun citra spesifik dan mana yang belum memiliki diferensiasi kuat gitu loh. Nah, kita ini bisa membandingkan citra yang diinginkan oleh perusahaan dengan hasil biplot ini. Jika perumahan ingin dikenal sebagai contohnya salah satu citra yang ada di situ itu adalah developer terpercaya, tetapi titiknya jauh gitu loh. Jadi semisal titiknya jauh itu perumahan Pijodadi Indah. Nah, itu kan agak jauh kan. Maka yang perlu diperbaiki adalah gap komunikasinya. Setelah itu, kita juga bisa melihat dasar strategi pemasarannya. Perumahan dengan titik yang berkerumun di satu area citra menandakan mereka bersaing di segmen pasar yang sama. Misalnya kayak ada segmen harga murah atau fasilitas bagus, itu kan banyak yang berdekatan ke situ. Dan juga ini tuh untuk efisiensi data. Jadi penggunaan correspondence analysis ini memungkinkan perusahaan mengolah data persepsi yang kompleks menjadi visualisasi sederhana. Jadi kayak tadi kan tabel itu kan agak kurang enak untuk dilihat dan untuk dianalisis itu kan harus lebih kompleks gitu kan untuk orang yang menganalisisnya. Nah, tapi kalau kita visualisasikan data seperti ini tuh menjadi lebih sederhana agar manajemen itu dapat mengambil keputusan cepat tanpa harus membaca angka mentah yang ribet gitu. Oke, bisa di next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman.